Ini sektor finansial ditutup melemah padahal tadi sempat menguat. Dan secara rinci memang saham-saham di sektor perbankan dan juga bank big caps ini justru harinya bergerak cukup melemah, bahkan ada beberapa yang stagnan. Apa sebetulnya yang membuat pergerakan saham-saham perbankan big caps tidak sesemeringah seperti perdaan kemarin? Apakah memang dari segi harga sudah cukup kemahalan dan juga mungkin prospek hingga akhir tahun 2024 dari segi pertumbuhan kredit juga masih dinilai cukup menantang? Ya sebenarnya kalau dari pertumbuhan kredit kita masih di level yang cukup baik ya Sasa, karena kan per Agustus di level 11,4, memang lebih kecil sih daripada Juli sekitar 12%-an, tapi sebenarnya itu sudah di targetnya BI di 10 hingga 12% dan bahkan sudah di atas targetnya OJK di 9 hingga 11%. Kalau saya lihat memang masih ada dari penjualan asing yang cukup besar sih, terutama untuk saham-saham big caps. Karena kan kalau kita lihat kan biasanya setelah kuartal 3, 1 bulan setelahnya itu mulai rilis nih kinerja keuangan perbankan. Kalau saya rasa untuk kuartal 3 harusnya kinerja perbankan masih cukup baik, tapi mungkin memang tidak sebaik seperti tahun sebelumnya karena kita melihat juga sisi daya beli kita kan melemah ya. Sasa kalau biasanya kalau daya beli melemah, tentu saja orang ingin ekspansi juga mikir-mikir dulu gitu atau mengajukan kredit atau tingkat konsumsi dengan menggunakan kartu kredit juga pasti akan stagnan gitu ya. Jadi saya lihat memang pertumbuhannya masih cukup baik. Jadi kemungkinan kalau kita memprediksi bahwa sekarang tuh asing ingin membeli harga lebih murah. Jadi memang biasanya dijual dulu karena saya rasa mereka pasti sudah punya harga yang di level yang cukup bawah gitu ya. Kalau melihat dari sisi valuasi apakah kemahalan? Menurut saya enggak, karena sekarang untuk Bank BRI, Bank BCA, BNI dan juga Bank Mandiri dari harga fair value-nya itu masih cukup ada jarak gitu ya, meskipun tidak terlalu jauh, tapi harganya menurut saya secara kinerja masih cukup murah, masih cukup baik karena mengingat dari sisi pertumbuhan labanya, pendapatannya masih cukup baik secara kuartalan maupun tahunan. Jadi potensial upside-nya masih ada gitu ya untuk saham-saham perbankan khususnya big caps? Ya masih ada, apalagi mengingat sekarang kan 4 bank ini sudah berada di level supportnya. Jadi kita tinggal tunggu saja karena biasanya setelah rilis kinerja keuangannya itu biasanya sahamnya bisa naik lagi. Oke, untuk perdagangan esok hari, apa saja sentimen yang patut diperhatikan para investor dan proyeksi support dan juga technical IHSG dan rupiah untuk esok hari seperti apa? Ya, karena mengingat nanti malam ada rilis indeks harga konsumen, besok ada IHP. Kalau misalkan konsumen US ternyata betul turun, pasti rupiah besok bisa menyentuh level 15.700-an ya, karena tinggal butuh 40 poin lagi. Ada potensi pelemahan lebih lanjut ya? Ya, lebih lanjut. Kemudian begitu juga dengan ISG karena mengingat besok adalah akhir pekan ya, hari Jumat biasanya orang melakukan aksi taking profit karena juga melihat dari sisi charting ISG kurang baik closingnya hari ini, kemungkinan harus balik lagi di level 7.450-an. Kemungkinan baru di pekan depan jika ada sentimen lainnya yang menarik bisa menunjang dari pergerakan ISG lagi. Oke, tadi Anda katakan hari ini closingnya kurang baik, maksudnya seperti apa Susi? Ya, karena kalau kita lihat closingnya kurang baik, pertama pastinya sudah menyentuh level yang kita ingin tuju gitu ya, di level 7.450, hanya butuh sekitar 30 poin saja untuk mendekati. Kemudian juga kalau kita lihat memang dari segi chartingnya itu sudah berada di level support sekali dan juga kan hari ini penekanannya cukup banyak ya dari penjualan asing. Jadi menurut saya memang agak berat kalau besok untuk melanjutkan penguatan. Oke, 7.300 dalam waktu dekat akan bisa disentuh? Kemungkinan pekan depan jika data-data ekonomi US ini menunjang dari penguatan ekonomi US. Oke.